Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal, Masya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barakah yang kita dapatkan dan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia setiap tayangannya kita mengikuti protokol yang ada. Jadi dari mulai masuk ke dalam studio dibatasi, semuanya menggunakan masker dan face shield. Bahkan sekarang jamaah yang ada di studio, mereka sudah melalui swipe antigen. Jadi nggak ada yang boleh masuk kemari kecuali yang berkepentingan ya. Ini kewajiban kita untuk menjaga protokol kesehatan. Dan langsung aja kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir. Assalamualaikum. Masya Allah, cakep-cakep banget, ini mukanya glowing semua. Oh, glowingnya karena masker ya. Baik, ini dari majelis taklim mana? Al-Ikhlas? Tanjung Biru. Mudah-mudahan ikhlas semua sampai sini. Amin ya Rabbal Alamin. Ilmunya juga ikhlas masuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki beberapa tema yang sangat luar biasa. Di antaranya jangan pernah insecure untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya di antara penyebab seseorang yang terlilit hutang. Ini mah udah banyak banget nih yang harus nyimak pastinya ya. Dan yang ketiga, ketika dunia tak berarti lagi. Aduh, putus asa dong ya. Nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Abil Ghifran, Ustadz Jalul Mumtaz. Dan yang paling kita tunggu-tunggu, nanti kita akan ngaji yuk. Namun pada kesempatan kali ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, jangan pernah insecure untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Abil Ghifran. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sehat guru ya? Alhamdulillah sehat. Ijo-ijo ini. Cerah jadinya. Seger. Iya, Ya seger, Masya Allah. Baik guru, aku kadang-kadang kalau menyikapi dari tema ini, emang ada ya orang yang insecure gitu ya. Jadi dia gak nyaman untuk mendekatkan diri pada Allah. Waduh, bisa begitu ya. Ada apa sih, ada masalah apa sih dengan orang yang insecure untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon ilmunya guru. Ada ya mas ya? Masih ada. Mana orangnya? No. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bang Ali Zainal, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa yang ada di studio. Ibu-ibu sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hatinya penuh dengan keikhlasan dalam menerima ilmunya Allah. Amin. Tak lupa segenap para ulama, para tokoh masyarakat dimanapun berada, dan tentunya para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tema ini begitu luar biasa sehingganya tidak sedikit orang yang insecure. Dia kadang-kadang merasa bahwa dirinya bersalah, bahwa dirinya berlumur dosa, bahwa dirinya kotor, bahwa dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau mendekat kepada Allah seolah tidak ada keyakinan. Kenapa? Sebab karena merasa bahwa dirinya tidak pantas dalam ibadah. Padahal lihat, sebelum Allah menciptakan kita-kita saat ini, dahulu pernah ada seorang nabi. Dikatakan adalah orang tua kita, Abul Bashar. Namanya Nabi Adam alaihi salam. Di mana Nabi Adam dalam di surga pun pernah berbuat kesalahan. Kesalahannya Nabi Adam sampai diusirnya Nabi Adam dalam surga menuju bumi ini.
Namun atas dengan kebesarannya bahwa Nabi Adam menyadari dengan segala kesalahannya, dengan segala kehilafannya, lalu ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengakui atas pengampunan daripada Nabi Adam. Dan ini adalah contoh bahwa yang mengaku sebagai nabi pun, yang Allah angkat sebagai nabi pun pernah punya kesalahan. Apalagi kita manusia biasa, manusia yang boleh jadi bukan seorang nabi, manusia yang bukan seorang ulama, manusia yang bukan seorang yang baik. Tentu pasti bahwasanya manusia adalah tempat salah dan lupa. Ini merupakan hukum daripada manusia itu sendiri. Bagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, Inna khalaqtal insana halu'a, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan keluh kesah. Sehingganya ketika imannya meningkat, takwanya pun akan naik. Tapi ketika imannya menurun, akhirnya pun dia menjadi galau, menjadi cenderung orang yang bingung, menjadi cenderung orang yang jauh kepada Allah, sehingga kebiasaan jauhnya ini malah menjadikan dia skeptis, takut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bang Ali, Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Melihat manusia itu tidak pernah dari hartanya. Allah tidak pernah melihat manusia itu dari jabatannya. Allah tidak pernah melihat manusia dari kedudukannya. Sebagaimana kata Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat dari diri manusia itu adalah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dia punya kesalahan, sebanyak apapun dia bermaksiat di hadapan Allah, namun andai ia mau bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, maka innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Bang Ali ya. Cuma orangnya aja yang kadang-kadang gak mau minta maaf. Ada yang begitu ada? Mana orangnya Bang? No, jauh sono. Dikasih nikmat, kadang-kadang lupa sama Allah. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Ini orangnya nih. Baru dikasih mobil, lupa sholat. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? No, sebelah sono. Nah, kita yang kadang-kadang jauh sama Allah. Padahal Allah setiap hari dekat sama kita. Sehingga adalah apa? Bahwa perubahan itu bukan hanya dari Allah dulu, tapi tergantung dari manusia itu sendiri. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Segala sesuatu itu akan berubah tergantung bagaimana kita niat enggak mau berubah. Tidak akan Allah kasih perubahan kepada kita, hidup kita, amal kita, kebiasaan kita, kesempatan yang Allah akan berikan kepada kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, tergantung dari bagaimana kitanya mau enggak berubah. Kalau sendirinya sudah tidak mau berubah, lalu bagaimana akan ada hidayah? Bagaimana akan ada yang namanya kebaikan dari Allah? Sehingganya disinilah kita perlu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Padahal Allah telah memberikan gambaran, Allah yang meniupkan ruh ke dalam tubuh kita, memberikan penglihatan, memberikan pendengaran. Allah tidak pernah membedakan di antara kita. Wa qalilan ma tashkurun. Cuma Bang, maaf, hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah. Dikasih kehidupan enggak bersyukur. Ya, dikasih kenikmatan beda dari orang lain masih tetap enggak bersyukur. Dikasih kehidupan yang boleh jadi orang lain belum tentu sama kehidupannya sama mereka, enggak bersyukur. Ada yang begitu ada? Ada banget guru. Mana orangnya Bang? No. Kan? Merasa kurang mulu. Iya. Merasanya salah mulu. Merasanya beda mulu. Sehingganya adalah apa? Ini yang menimbulkan penyakit hati. Orang lain punya mobil, dia yang sakit gigi. Ada yang begitu? Ada guru. Mana orang? Yang baju pink. Iya, no. Orang lain punya rumah, dia yang kesel. Ada yang begitu? Ada guru. Nah ini akhirnya menyalahkan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada iman.
Dia tidak ada kontrol hakiki dalam hidupnya sehingga yang Allah pernah berikan kepadanya tidak pernah disyukuri, sehingga dalam ayat qalilam ma tashkurun, hanya sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersyukur, jadilah kita hamba-hamba Allah yang bisa menerima atas apa yang menjadi ketetapan Allah, padahal boleh jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang lain. Begitu Bang. Bener, Bang. Tapi enggak semua. Bahwa kita ini selalu berpikir apa yang Allah kasih kepada orang itu nikmat. Padahal belum tentu yang Allah kasih ke orang lalu Allah kasih ke kita itu bisa jadi nikmat. Belum tentu. Orang lain kita ngelihat enak aja. Orang kayaknya enak banget. Padahal belum tentu apa yang kita sangkakan sama dengan apa yang dia rasakan. Belum tentu apa yang kita sangkakan sama dengan apa yang dia rasakan. Sehingganya ayo sama-sama kita bisa belajar dari apa yang terjadi hari ini untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada hakikatnya kita harus bersyukur inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, dengan bentuk yang paling luar biasa, dengan bentuk yang paling lebih baik di antara makhluk yang lain. Sehingganya apa yang tidak kita syukuri dengan semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari mudah-mudahan dengan kita ifda binafsik, memperbaiki diri kita, melihat amal kita, melihat diri kita dengan diri kita terhadap orang lain. Ini menjadikan kita manusia yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah apa? Kita adalah makhluk yang sempurna. Kalau kita nggak merasa sadar dengan makhluk yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menenggelamkan kita dalam neraka ini. Sehingga adalah apa? Manusia yang paling mulia di antara wa amilus solihati falahum azrun ghairum mamnun. Orang yang paling baik di mata Allah yang ketika dia punya amal dan iman kepada Allah. Kita dikasih sehat, dikasih umur, dikasih banyak harta, tapi enggak iman. Kira-kira manfaat apa enggak? Enggak. Mana orangnya? Ada. Ada yang begini ada? Ada guru. Dikasih umur panjang, Bu. Bu, Ya. dikasih umur panjang, dikasih sehat, tapi enggak iman. Rugi apa enggak? Rugi. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Pakai baju putih. Dikasih baju bagus ya Bu ya. Ngutang mulu, ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Ayo kita bersyukur kepada Allah. Sehingganya orang yang baik di mata Allah adalah mereka yang bisa memanfaatkan hidupnya. Iman, alhamdulillah. Punya amal baik, alhamdulillah. Pantas Rasul katakan man khairu ummati tolla umru wa sunna amaluhu. Manusia yang paling baik dalam pandangan Allah adalah mereka yang ketika dikasih umur panjang, baik juga amalnya. Senang kalau begitu. Benar nggak Bang? Benar banget. Sudah umurnya panjang, sehat, bisa ibadah. Ini harapan manusia. Wah. Harapan kita semua. Tapi coba renungkan pada diri kita. Kalau kita dikasih kesempatan umur panjang, Bu. Dikasih umur panjang, dikasih sehat, dikasih nikmat. Tapi maaf, kerjaannya ngomongin orang mulu. Ada yang begitu ada? Ada banget guru. Mana orangnya? No. Kerjaannya tibang gibah mulu. Ada yang begitu? Ada? Ada guru. Mana orangnya? No. Asal ada orang romanya beda dikit dia lemes banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo guru, mulai dari ini sama-sama kita belajar Bu untuk memperbaiki amal kita. Mungkin kemarin amal kita masih buruk. Belajar hari ini lebih baik dari sebelumnya. Esok harus lebih baik dari hari ini. Inilah yang dikategorikan adalah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik di antara hamba Allah, orang yang paling baik daripada amalnya. Apa yang harus dilakukan? Lisan kita harus lebih baik. Sehingga adalah apa? Kita bisa percaya diri. Jangan sampai kita nggak bisa percaya diri terhadap diri kita. Bagaimana Allah akan kabulkan doa kita. Bagaimana kita akan diterima daripada amal-amal kita. Kalau kita pun nggak yakin dalam ibadah kepada Allah. Sholat mah sholat tapi nggak yakin dalam sholatnya. Ada yang begitu ada? Banyak guru. Mana orangnya? Oh. Sepuasa mah puasa tapi nggak ibadah puasanya. Ada yang begitu ada? Ada. Asal dilihat suami puasa nggak ada suami makan gorengan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Aduh, Ayo parah banget itu, guru, ibadahlah parah banget. karena Allah. Sehingganya
perlulah kita sifat ihsan. Bukan hanya iman, bukan hanya takwa, tapi yang dibutuhkan adalah apa? Sifat ihsan. Ihsan ini adalah apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang rendah hati, rendah diri. Kita termasuk orang-orang yang tetap pede, tetap orang yang tidak pernah galau, dan tetap untuk terus senantiasa ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan buat kita untuk kita bisa mendapat dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guruku, Masya Allah ya. Dan di sini ada yang suka ngutang, ada Bu, sampai kelit utang. Mana orangnya? No, karena sesaat lagi kita akan membahas ya di antara penyebab seseorang terlilit hutang, Masya Allah ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Lulung Mumtazah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وال